Perubahan pasar yang begitu cepat menuntut setiap perusahaan memiliki kemampuan beradaptasi serta berinovasi secara konsisten. Di tengah dinamika perilaku konsumen, kemajuan teknologi dan kompetisi industri yang semakin kompleks, inovasi menjadi fondasi utama untuk menentukan keberlanjutan bisnis, menjaga relevansi merek dengan kebutuhan pasar, dan memperkuat daya saing perusahaan. Dalam landscape bisnis yang terus berubah dari waktu ke waktu, perusahaan dituntut untuk terus bergerak lebih cepat, mengambil keputusan yang lebih tepat, memberikan solusi yang lebih kreatif dan relevan. Kemampuan untuk membaca perubahan, menyesuaikan strategi, dan melahirkan inovasi yang terukur menjadi pembeda yang menentukan apakah perusahaan mampu bertahan dan berkembang. Untuk mendukung penerapan strategi tersebut, Infobrand.id bersama Trust & Co Indonesia dan Indonesia Brand Community menghadirkan The 33rd Infobrand Forum 2025. Forum strategis bagi para pelaku bisnis, pengelola merek, dan pemilik perusahaan untuk memperoleh perspektif baru mengenai strategi inovasi dan adaptasi yang efektif di tengah perubahan pasar. Mengusung tema Adapt and Innovate, strategi berkembang di pasar yang cepat berubah. Kegiatan ini diharapkan menjadi pendekatan strategis yang menekankan perlunya kelincahan, ketajaman analisis, dan keberanian untuk menciptakan nilai baru, sekaligus memahami realitas pasar dan menyesuaikan arah dengan cepat untuk melahirkan terobosan yang memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan bisnis. Dibawakan oleh Dr. Wahyu Tristiobudi MMATP CPM, pengajar dan peneliti Global Business Marketing BINUS Business School serta founder Inspak Indonesia. Dalam pemaparannya menyampaikan pentingnya adaptasi dan inovasi. Adapt berarti terus bergerak menyesuaikan diri dengan perubahan, dan innovate berarti cara untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sehingga pergerakan yang dilakukan menjadi lebih tepat menghasilkan sesuatu yang positif dalam perkembangan bisnis. Bapak-Bapak sekalian, hari ini saya diminta untuk membawakan satu materi namanya Adapt and Innovate. Adapt and Innovate. Bagaimana kita beradaptasi dan berinovasi. Kalau kita lihat dari dua idioms ini, Bapak sekalian, terminologi ini, adapt dan innovate. Adapt itu kita selalu bicara sesuatu yang sifatnya di luar kita. Artinya sesuatu yang membuat kita bergerak. The why. Mengapa bergeraknya itu adapt. Kemudian innovate itu adalah cara kita untuk melakukan proses adaptasi. Jadi tidak mungkin kita beradaptasi tanpa inovasi. Nah ini yang lebih penting. Jadi dua istilah ini sebenarnya dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Bapak sekalian. Adapt prosesnya adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan apa yang berubah di luar perusahaan. Innovate caranya. Bagaimana caranya supaya kita tetap ada di era baru ini. Oleh karena itu Bapak sekalian, lingkungan yang berubah cepat itu menjadi dorongan utama mengapa kita harus membangun sistem di dalam perusahaan kita yang bisa beradaptasi terus-menerus. Ibarat kita punya mobil, motor ya Bapak sekalian, gede motornya, tapi jalannya itu berlubang-lubang, berkelok-kelok. Kira-kira motor yang cc-nya besar itu bermanfaat nggak? Ya bermanfaat kalau jalannya lurus. Kalau jalannya berkelok-kelok, Anda mungkin lebih enak naik Beat, gitu kan? Yang bisa nyelip-nyelip itu jalan ya, supaya sampai ke tempat tujuan. Sehingga motor kita itu harus dibikin supaya lebih lean, lebih agile, lebih adaptif. Dalam kesempatan yang sama, Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia dan Chairman Indonesia Brand Community menambahkan ada beberapa manfaat penting dalam inovasi, diantaranya efisiensi operasional melalui teknologi, pengurangan biaya melalui otomatisasi, dan peningkatan daya saing dan loyalitas pelanggan. Inovasi ini penting untuk impact tidak hanya buat perusahaan, tapi juga berimpact secara sosial. Nah karena memang Indonesia gitu ya, kalau tadi kita melakukan press conference Bapak Ibu, sangat menarik dari press conference yang kita lakukan. Ada brand Royco, ada brand Bumil, ada Poi Poi, dan juga ada MK Skin gitu ya. Memang inovasi itu mulai dari kebutuhan pasar gitu ya, atau problem konsumen. Mereka menciptakan suatu produk atau
mengembangkan produk yang sudah ada, sehingga memiliki diferensiasi yang kuat dibanding dengan kompetitornya. Nah, mereka tidak hanya sampai di situ, tapi juga mereka melakukan riset secara komprehensif, bahkan beberapa pemain gitu ya menyiapkan 1 tahun sebelumnya, sebelum produk itu di launching ke publik, Bapak Ibu. Di momen yang istimewa ini juga, Infobrand.id dan Trust & Co Indonesia juga menghadirkan penghargaan bergengsi dan prestisius kepada brand-brand yang mampu menunjukkan ketangguhan, kreativitas, dan inovasi dalam memenangkan hati konsumen melalui Top Innovation Choice Award 2025. Dan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai sosial, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab terhadap masyarakat sehingga memiliki reputasi positif dan mendapatkan kepercayaan publik melalui Top Corporate Social Responsibility of the Year 2025, Top Creating Share Value 2025, dan Top Sustainability Development Goals 2025. Adapun brand-brand peraih Top Innovation Choice Award 2025 antara lain Harlet dengan inovasi Harlet Oat Prebiotic Light with Sunscreen, Poi Poi dengan inovasi Poi Poi Snack varian Milky Melon dan Beef and Cheese, Bumil dengan inovasi granola bar untuk ibu hamil menyusui rasa yogurt berry dan rasa coklat, Royco untuk inovasi Royco bumbu kaldu rasa ikan, Chocolatos dengan inovasi Chocolatos Rich, Momogi dengan inovasi Momogi Signature, itel dengan inovasi itel Super 26 Ultra, Modena dengan inovasi Modena Air Conditioner 48 Hour Coolback Guarantee, Winchis dengan inovasi Winchis Cheddar Premium, dan MK Skin dengan inovasi Hydra Serum Spray. Dan para peraih Top CSR on the Year 2025 diantaranya PT ASDP Indonesia Ferry, PT Jasara Harja, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, PT FKS Food Sejahtera Tbk, PT Asuransi Jiwa Taspen, PT Multihana Kreasindo Tbk. Para peraih Top SDGs Award 2025 adalah PT Lipo Karawaci Tbk, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, dan PT Semen Batu Raja Tbk. Dan peraih Top CSV Award 2025 adalah PT Tangkas Cipta Optima atau TAKO dan PT Semen Gresik. Terima kasih kepada Infobrand dan Trust & Co atas penghargaan Top Innovation Choice Award 2025. Inovasi ini dimulai dengan insight yang sangat sederhana, di mana ibu-ibu memasak ikan goreng sekarang rasanya kok kayak ayam atau sapi ya, karena masih menggunakan bumbu kaldu rasa ayam atau sapi. Padahal mereka membutuhkan rasa ikan dan ketika masak ikan goreng. Begitulah produk ini hadir dan alhamdulillah mendapatkan respon sangat positif, dan saya berharap bahwa produk ini bisa melaju ke depan dan terus berkembang. Perlu kami sampaikan bahwa salah satu visi dan misi kami adalah bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui program yang terintegrasi dengan ESG, yaitu yang pertama pemberdayaan masyarakat lokal, yang kedua ASDP hijau meliputi green management, green shipping, dan green port, dan yang ketiga adalah energi terbarukan. Kami ingin ada inovasi-inovasi baru terkait program-program baru kami yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat di sekitar perusahaan, karena untuk program BUMIKAT ini sendiri sudah memberikan kesempatan dan membuka lowongan pekerjaan kepada para ibu-ibu dan juga sudah berkontribusi kepada perusahaan dalam bentuk memberikan bahan baku alternatif fuel ke perusahaan kami. Jadi ini memang satu kunci daripada Lipoland lewat Lipo Karawaci. Kami ini membangun kota itu bukan hanya membangun township atau kota mandiri dari segi fisik saja yang bagus. Ya tentunya kami membangun perumahan, kami bangun apartemen, kami bangun komersial, bahkan bangun shopping malls. Tapi intisari dari semua itu adalah kami membangun dengan hati. Di mana kami selalu selama kita membangun selalu mau memberikan yang terbaik buat pelanggan kami dan juga tentunya giving back to the community. Giving back seperti apa? Kami memberikan pelayanan klinik gratis untuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan. Kami memberikan juga lapangan kerja bagi juga masyarakat setempat. Kami juga memberikan pelatihan kepada UMKM juga supaya mereka juga bisa bertumbuh berkembang bersama kami. Dan tentunya inovasi-inovasi selanjutnya yang kami akan terapkan di 2026 tadi sudah dibicarakan oleh Pak Wahyu adalah bagaimana kami juga bisa mengimplementasi AI, Pak. Jadi di 2026 ini
kami sedang melakukan satu konsep membangun township dengan AI, smart city, smart building, di mana memang AI ini memang merupakan the next big thing untuk Lipo Karawaci dan tentunya semua unit usaha.